mahasiswa Politeknik Negeri Medan dari jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan. Di sini kami akan mewawancarai usaha UMKM yang bergerak di bidang manufaktur. Yang mana kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas akuntansi aset dan liabilitas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Rahel Siska Simbolon dan teman saya Deligita Yustiani. Saya Natalia Margareta Huta Barat, kami dari kelompok 2. Kami sedang berada di lokasi UMKM yang akan kami wawancarai tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan. Ingin bermaksud untuk mewawancarai Ibu mengenai usaha bakery ini. Sebelumnya Bu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rahel Siska Simbolon dan teman saya Natalia Margareta Huta Barat, Bu. Saya Deligita Yustiani, Bu. Kami datang untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu akuntansi, aset, dan liabilitas. Kalau boleh tahu Bu, nama Ibu siapa Bu? Saya Nova Burgunting. Boleh nggak Ibu menceritakan usaha bakery ini seperti apa namanya gitu Bu, atau siapakah pemilik dari usaha bakery ini Bu? Ini Kenangasari Bakery. Nama pemiliknya di bawah naungan Mamrut Ita Apulina Sembiring Kembar. Kalau usaha bakery ini Bu beralamat di Jalan Bunga Kenangan nomor 23. Kalau boleh tahu Bu, jumlah karyawan di bakery ini berapa saja ya Bu? Kalau yang langsung terjun ke sini hanya dua orang. Iya, Ada bagian-bagiannya nggak, Bu? Yang manajemen atas pun ada. Cuman yang langsung terjun ke dalam langsung ini dua. Tergantung ada event tertentu baru orang itu pun turun tangan membantu. Satu kalau untuk sehari-hari cuma 2 Kami, orang. ya. usaha bakery ini kan menjual roti ya Bu. Apa saja ya varian-varian roti yang dijualkan di bakery ini? Roti isi coklat, roti isi keju, kadang coklat keju, ada juga pisang coklat, tergantung, kadang juga ada abon, tergantung permintaan customer. Berarti. Berarti harga roti dari setiap variannya itu berapa ya Bu? Berkisaran antara 4.000 sampai 6.000. Tergantung gramnya, tergantung gram dan tergantung siapa yang memesan untuk acara event apa. Berarti nggak disamaratakan semua ya, Bu? Beda. Pemasaran di bakery ini tertuju kepada siapa Bu? Untuk anak sekolah, orang luar, acara-acara pesta, Kayak event ya ya, Bu? event-event tertentu Berarti bisa. semua menerima ya, Bu, semua masuk ya. Setiap per bulannya bakery ini Bu, sudah berapa gitu roti yang terjual gitu? Kalau untuk keluar, kalau 1 bulan kalau ada event tertentu bisa sampai 350 bungkus. Kalau hanya untuk anak sekolah hari-hari biasa minimal 200, 2,5 ada. Biaya-biaya apa saja gitu Bu yang dikeluarkan di bakery ini untuk memproduksi ataupun menjual roti berdasarkan jenis-jenisnya betul Bu? Kalau biaya misalkan tepung cakra yang per kilo 1 kilo 15.000. Kalau tepung susunya 20.000, piling coklatnya 40.000, kejunya 60 ribuan, telurnya kalau sekilo 2 butir itu 4.000, susu UHT 20 sampai 25.000. Itu yang tadi barang-barang bahan-bahan yang Ibu sebutkan itu untuk produksi roti untuk berapa hari ya Bu gitu? Itu 3 hari. Itu harus 3 hari, minimal 4 hari, maksimal 4 hari. Seperti peralatan-peralatan untuk pembuatan roti bakery ini Bu, apa saja gitu Bu yang sudah tercatat? Mixer, terus proofing, pengembang khusus roti, sama oven, sama timbangan elektrik.
apakah selama ini Ibu itu membuat pendapatan atau pengeluaran yang ada di bakery ini, Bu? Selalu ada, itu wajib ada. Ada catatan seperti bahan-bahan yang digunakan, apa saja, berapa, misalkan dari 1 kilo sampai 4 kilo kan harus dicatat semua. Berapa bungkus yang dapat dalam 1 kilo itu sekian bungkus, gitu. 40 bungkus dalam 1 kilo, dalam 4 kilo kan 160 bungkus, kan gitu. Berarti pendapatan dalam per bulan itu, Bu, berapa kira-kira, Bu? Kalau pendapatan tergantung kemana kita bikin rotinya. Oh, kalau misalnya kira-kira berapa Bu? Kalau misalnya 1 bulan itu yang habis terjual? Biasanya untuk event jual sudah sekolah berapa yang dijual? Kalau sekali event aja bisa sampai antara berkisaran 700-800 ribu. Wow. Sekali event. Iya, ya. Karena kita produksikan ratusan bungkus. Iya. Kalau untuk anak sekolah ya standar lah. Kayak paling berapa ratus ribu sekian lah gitu. Tergantung juga anak sekolah kan. Yang menyesuaikan uang jajan juga. Iya. Usaha bakery ini, Bu, menyewa gedung lagi, Bu, atau apa membayar air listrik atau gimana, Bu? Kalau membayar air listrik itu sudah pasti, tapi itu sudah ada manajemennya masing-masing. Bukan saya yang bertugas. Kalau gedung ini memang gedung yang punya bakery ini. Jadi tidak membayar lagi ya, yang punya Mamrut. Tapi kalau bayar air listrik kan udah pasti bayar. Cuman soalnya berapa sekiannya saya kurang tahu. Kayak kemasan rotinya itu, Bu, berapa ya, Bu? Misalnya harga kemasan Plastik rotinya. Iya. Kalau plastik roti satu bungkus roti satu isi plastik itu 100 biji itu harganya sekitaran 20 ribu. Kalau pakai cup dia satu pieces cup itu aja harganya 1.800 sampai 1.000 perak. Tergantung event. Kalau event kan wajib pakai cup biar cantik. biasanya, Bu, apakah ada pengeluaran yang tidak tercatat gitu, Bu? Atau misalnya kayak barang yang udah expired gitu, apakah itu masuk dalam catatan Ibu gitu? Kalau expired misalnya seperti wajib lah dicatat biar tahu karena sudah terlanjur dibeli kan. Nah, jadi biar tahu menguranginya gitu. Itu wajib. Apakah Ibu itu juga ada membuat catatan gitu, Bu, kayak persediaan barang baku, kayak menyediakan 1 kilo tepung atau per goni ya, Bu? Per kilo. Per kilo ya, Bu? Kami karena pakai per kilo yang kemasan sekilo. Sebanyak apapun pesanan kami memakai kemasan per kilo. Karena lebih berkualitas. Apakah ada pembelian roti yang dilakukan secara kredit, misalnya kayak ngutang gitu, Bu? Ada yang ngutang roti? Itu mungkin termasuk utang juga kayaknya ya. Karena kita memasukkan barang ke roti ke kafe, ke warung-warung, karena mereka harus menjual dulu baru menyetor sama kami. Oh iya. Itu termasuk juga lah ya kan. Karena gini kan, misalkan kita pertama nih kita kasih mereka barang, belum dikasih uang. Jadi yang kedua kalinya kita antar uang yang pertama mereka store sama kami. Jadi termasuk juga ya kan. Tapi, Bu, catatan utang pembelian roti itu tercatat kan, Bu? Itu sudah pasti ada. Oke, Bu. Apakah di bakery ini, Bu, sistem penjualan itu memakai sistem QRIS nggak, Bu? Atau harus cash? Sebenarnya kalau QRIS pun bisa, tapi harus langsung sama yang di atas. Karena melalui transfer sebenarnya bisa juga sih pakai apa, cuman jarang. Selama ini mereka cashless. Cash ya, Bu. Berarti di bakery ini menggunakan pembayaran secara cash ya, Bu ya. Oke. Jadi kesimpulannya bakery Ibu ini semua pencatatan persediaannya, penjualannya, ya, pengeluaran ataupun pemasukan kasnya Ibu catat gitu ya, Bu. Tapi tidak mengecilkan kemungkinan ada juga nih barang-barang yang roti yang tidak laku terjual dan itu menyebabkan kerugian juga ya, Bu, di pengeluaran modal tadi. Kalau di sini makanya saya anjurkan sama mereka yang roti kami antar minimal roti itu 3 hari. Iya. Kalau dalam 3 hari selama misalkan mereka kami taruh 30 bungkus, misalkan sisa berapa? 3 hari wajib kembali biar di sini bisa kami Oh iya. karena batasnya nggak boleh lewat 4 hari. Cuman kami tegaskan 3 hari wajib dipulangkan. Itu
masih bisa kita makan, masih bisa kami bikin roti bakar. Oh iya juga ya. Jadi proses lain lagi ya. Iya, biar nggak ada pun rugi tapi kan nggak terlalu rugi sekali. Berarti nggak langsung main buang gitu ya Bu ya. Langsung diolah Saya. dulu ya. Diolah dulu lah ya. Makanya 3 hari itu masih bisa kita makan, tapi di sini kami olah menjadi roti bakar kembali. Bisa untuk konsumsi sendiri juga ya kan? Bisa untuk sendiri, kadang anak-anak ini lebih suka kayak gitu karena coklatnya kan lebih banyak. Oh iya. Aku mau yang bekas roti kemarin. Mau mereka. Harga sama dengan roti bakar yang kami jual di sini. Memang udah turun harga, ya wajar lah. Iya. Berarti Ibu ini pun juga tahu cara penanggulangan hal Biar tersebut. semua bisa nggak ada yang terbuang. Iya. Dan cukup sekian gitu ya. Iya. Berarti Oke, makasih banyak ya Bu untuk waktunya, terus jawaban-jawaban Ibu yang sangat antusias untuk kami. Berikut proses pembuatan roti. Baiklah, kami telah melakukan wawancara usaha UMKM Kenanga Sari Bakery tersebut. Yang mana dalam usaha kegiatannya telah menetapkan sistem akuntansi di dalamnya, seperti pencatatan persediaan, pencatatan uang kas masuk, serta pencatatan uang kas keluar. Mereka juga menerapkan sistem seperti bagaimana cara mengatasi jika produk roti tersebut berlebihan. Mereka tahu cara mengatasinya dengan mengelolanya kembali, memasak kembali menjadi roti bakar. Itu bisa mengkonsumsi dengan sehari-hari atau mereka jual kembali untuk mengatasi kerugian dari produk tersebut. Baiklah, sekian hasil dari video wawancara kami. Kami ucapkan terima kasih. Dah.